Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mojrul Zaini Abdullah. Saya ada Sylvia Natasha. Saya Nadia Tiara Kansa. Saya Nanda Skara Yunisi. Saya Bian Prananta Atmaja. Saya Nadia Montiara Indah. Oke, baik. Jadi di sini kita akan mendiskusikan sebuah judul atau tema dari podcast ini, yaitu ta'aruf dan pacaran. Nih, jadi kalau dari aku sih lebih setuju sama yang namanya ta'aruf. Karena ta'aruf itu kan kita artinya tuh kita mengenal, kita berkenalan, kita saling silaturahmi dengan pihak dari sang calon suami ataupun calon istri. Jadi kita nih melakukan ta'aruf, perkenalan sebelum yang namanya akad pernikahan ataupun pertunangan gitu. Nah, kalau dari pacaran tuh kayak gimana sih konsepnya? Kalau dari pacaran sendiri sebenarnya mirip-mirip sih sama ta'aruf. Jadi ada juga proses pendekatannya. Biasanya pacaran tuh ada proses PDKT lah, bahasa anak mudanya. Kayak sebulan, 2 bulan, 6 bulan, bahkan lebih dari itu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke hubungan pacaran ini. Nah, di sini kita bisa lebih mengenal si pacar kita melalui sifat-sifatnya dan masih banyak hal lainnya untuk melanjutkan ke proses menikah kemudian harinya. Ya, menurut aku ta'aruf juga bukan cuma kayak mengenalnya cuma sebatas kayak oh iya tahu orangnya kayak gimana. Tapi ta'aruf itu pengenalnya itu lebih terstruktur. Terus ada yang pihak ketiga juga yang mewakilkan gimana cara kita pendekatannya kayak gitu. Dan lebih jelas juga, lebih ada tujuannya. Dan juga kalau dalam Islam itu ta'aruf itu merupakan salah satu cara yang paling mulia, karena kita tuh nggak perlu chatan sampai larut malam terus pergi berduaan berpegangan tangan, karena itu juga termasuk dalam perbuatan mendekati zina. Tapi Nara, kayak nggak semua orang tuh bisa buat nggak chatan sampai malam, nggak bisa buat nggak bertemu tiap hari. Kadang mereka juga butuh buat ketemu tiap hari sampai chatannya juga. Betul, terus juga jujur ya, gak semua orang bisa buat ta'aruf terus langsung nikah kan, karena kan ada banyak pertimbangan yang harus kita pertimbangin gitu loh, kayak kondisi sosial, terus keluarga, terus finansial. Jadi kalau misalkan langsung ta'aruf itu kayak lebih berat gitu loh. Dan juga kan selama pacarannya bertanggung jawab dan gak melanggar norma yang norma sosial gitu, seharusnya itu solusi yang efektif sih, yang realistis untuk pacaran itu. Nah, tapi itu tuh kan pacaran nih dalam Islam, semua hal yang mendekati zina, mau itu apapun, bahkan sekedar pegangan tangan, karena kita bukan muhrim tuh kan tidak boleh. Jadi makanya dari itu ta'aruf itu kita penting banget daripada pacaran. Lalu masalah kayak sosial, terus kita kayak terlalu berat, misalnya kita langsung ta'aruf. Nah, maka dari itu kan kita tuh nggak asal ta'aruf, kayak kita nggak tahu nih orangnya siapa, kan nggak mungkin kita langsung ta'aruf sama orangnya langsung kita ajak nikah. Nah, makanya dari itu pihak tiga diperluin, mediatornya. Jadi kita tuh juga kan udah harus tahu sebelum kita melakukan ta'aruf. Kita kayak tahu nih siapa calonnya, orangnya seperti apa. Kita kan juga dari orang lain juga udah tahu harusnya. Jadi nggak perlu kita harus kita pacaran dulu untuk tahu dia seperti apa. Makanya ada itu, kita mediator, kita juga kan nanti ada nih pihak-pihak dari keluarga, nanti juga akan berdiskusi seperti apa. Dan nanti juga kan ta'aruf juga ini nggak langsung kita ta'aruf nikah. Jadi kita juga perlu persetujuan dari kedua calon, apakah mereka mau atau tidak. Jadi ta'aruf itu sebenarnya hanya mempersingkat, memotong. Jadi kalau dari pacaran ya kita nggak ada pacaran nih. Kalau pacaran kan kita kenalan bertahun-tahun dulu, kita mainlah berdua bareng bertahun-tahun. Nah, itu kita potong kalau ta'aruf. Jadi kita langsung aja ke akhir. Jadi nggak usah main-main lah seperti itu. Nah, nih ya, kalau kita ngomongin masalah manfaat sama resiko dari ta'aruf ataupun pacaran ini, misalnya kita bisa lihat
kalau ta'aruf itu kan kita bisa namanya menjaga kesucian dari hati dan fisik kita, yang mana juga menjaga emosional kita gitu. Dan karena kalau kita lihat nih dari banyaknya kasus-kasus ataupun di medsos, di sosial media itu banyak orang yang pacaran bahkan udah bertahun-tahun, 1, 2, 3 tahun, bahkan ada yang sampai 6 tahun tuh ujung-ujungnya mereka malah putus. Yang mana karena mereka udah saking lamanya pacaran dan tidak menikah, itu tuh menimbulkan banyak sekali madorot. Mereka ada yang sampai sudah melakukan zina dan segala halnya, yang mana itu tuh malah merugikan pihak wanita. Dan juga kalau dalam sisi psikolognya, ta'aruf ini melindungi si perempuan dari toxic relationship, yang dimana kalau kita pacaran tuh kan biasanya si cowok lebih dominan. Terus kalau misalnya ceweknya itu udah terikat secara emosional, bucin lah, terus tiba-tiba si cowoknya itu ternyata nggak serius dalam hubungan, nah itu kan yang rugi ceweknya. Ya benar sih, pasti kan. Ya aku juga mengakui kalau pacaran itu pasti ada resikonya. Apalagi kalau kita tuh nggak menetapkan batasan yang jelas. Nah tapi ada juga manfaatnya gitu. Jadi kita tuh saat pacaran kita tuh bisa melihat dia tuh gimana sih bereaksi ketika ada suatu masalah kayak gitu. Nah, jadi itu tuh bisa jadi fondasi buat yang tadi buat ke hubungan pernikahan gitu. Nah betul banget, karena banyak pernikahan yang gagal itu karena mereka belum cukup mengenal sebelum menikah. Terus angka perceraian di Indonesia itu terus meningkat karena salah satu faktornya itu ketidakcocokan yang ditemukan setelah menikah. Tapi apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa pasangan yang pacaran itu lebih rendah tingkat perceraiannya daripada yang ta'aruf? Justru banyak riset yang mengatakan bahwa keberhasilan pernikahan itu dinilai dari tingkat kematangan emosionalnya masing-masing. Kita gak punya data spesifik buat itu ya, cuman secara logika makin kita tahu banyak informasi soal pasangan kita, makin bagus kan, makin baik keputusan kita gitu. Nah, kalau masalah informasi nih, sebenarnya kan informasi, makanya ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf juga kan kita nggak langsung nikah, kita ketemu langsung datengin keluarga langsung nikah kan enggak. Maka dari itu ta'aruf tuh ya fungsinya agar kita mengetahui dari calon pasangan kita tersebut. Nah, kita gimana nih cara kita tahu informasi dari calon pasangan kita ini? Kalau sekarang kan udah ada nih namanya sosmed, kita bisa lihat sosmednya dia seperti apa, orangnya pasti kita juga bakalan terlihat seperti apa. Ataupun kita langsung aja ke pihak calon pasangan itu, ke orang tua atau teman terdekatnya, siapapun itu. Kalau masalah informasi mah kita sebenarnya banyak, kita bisa dapat dari manapun itu. Kayak kita tahu nih dia seperti apa dan bagaimana, dan itu fungsinya ta'aruf. Jadi kita melewati fase pacaran yang bisa dibilang mendekati zina dan langsung aja ke pernikahan gitu. Karena kalau untuk tahu informasi seseorang ya kita nggak perlu sampai bertahun-tahun gitu loh. Nah, kita kan di sini semua mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita tuh berada di fase yang banyak banget tekanan, mau dari akademik, sosial, bahkan emosional. Nah, kalau misalnya kita habisin energi kita di pacaran yang entah mau dikemanain arahnya, terus juga gak mungkin pasti bakal nikah, mending kita fokus untuk belajar, organisasi, terus juga fokus sama diri kita sendiri. Tapi nggak bisa gitu Nara, kita juga punya perasaan. Kita tuh perlu terhubung secara emosional ke orang lain. Berharap langsung ta'aruf ketika sudah siap nikah, kita harus realistis juga lah. Tapi kan nggak gitu Bia. Jadi nih kita tuh di Islam kan kita nggak namanya melarang perasaan. Kita tuh di sini bagaimana cara kita menyalurkan perasaan itu. Jadi kan kalau kita menyalurkan perasaan ini lewat pacaran, kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, kan salah gitu. Kita sebenarnya kita tuh nggak ngelarang yang namanya punya perasaan, tapi bagaimana cara kita menyalurkan perasaan itu gitu.
Nah, aku tuh pengen ngasih tahu ada hal yang sering diabaikan gitu kan. Nah, salah satunya itu komunikasi dalam hubungan. Nah, dalam pacaran itu kita berlatih komunikasi. Nah, komunikasi itu sangat diperlukan dalam pernikahan. Ya aku setuju sih kalau misalnya itu emang keterampilan komunikasi tuh emang penting banget, dan ta'aruf juga ada ruang buat itu. Nah proses ta'aruf yang baik tuh pasti melibatkan sesi tanya jawab yang mendalam tentang cara pandang hidup, cara kita menyelesaikan konflik, cara kita memandang ekspektasi dalam pernikahan. Bedanya ini tuh dilakuin dengan cara yang terjaga dan terhormat, bukan dengan cara yang bisa menimbulkan fitnah. Mungkin yang kita semua sepakati itu kita mau nikah sama orang yang tepat ya, yang kita suka gitu. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah gimana caranya gitu. Nah, maka dari itu kan intinya dari ta'aruf ini tuh gimana caranya. Kan Allah tuh sudah memberikan gitu. Caranya tuh melalui ta'aruf ini gitu. Jadi ta'aruf kan udah dibuat. Ini nih caranya nih. Bagaimana kita memulai atau membuat sebuah hubungan pernikahan itu lebih suci dan lebih bermartabat dan sesuai dengan agama Islam gitu. Jadi caranya kita udah ada. Ini tuh sebenarnya bukan perintah yang mustahil. Ini tuh bagaimana cara kita menjalaninya aja gitu loh. Sebenarnya kita kalau mau ta'aruf, mau pacaran itu sebenarnya mudah aja, tapi kaliannya itu mau atau enggak gitu. Oke, baik teman-teman, jadi kita udah sampai di penghujung dari diskusi kita kali ini mengenai ta'aruf dan pacaran. Di sini aku cuma mau menyampaikan bahwa ayo kita kembali ke fitrah kita sebagai seorang muslim, karena Allah tidak pernah menciptakan atau membuat larangan atau perintah yang menyusahkan umatnya, karena semua yang telah Allah katakan, Allah yang perintahkan, itu larangan zina, menjaga pandangan dan lain-lainnya, itu diciptakan untuk kebaikan kita masing-masing. Dan juga ta'aruf bukan sekedar alternatif pacaran, tapi itu merupakan salah satu cara yang diridhoi Allah. Kalau misalnya kita memulai sesuatu dengan cara yang benar, insya Allah kedepannya akan lancar dan berkah. Ya, dan untuk teman-teman yang masih merasa sulit, yang masih merasa sendirian, yang masih merasa tertinggal karena belum mempunyai seseorang, percaya aja, karena Allah tuh udah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Jodoh yang baik itu akan datang pada orang yang baik juga. Ya teman-teman, jadi di sini tuh aku bukan ingin mengajak kalian di kehidupan yang bebas tanpa batas, tapi lebih ke memahami bagaimana sih kehidupan mahasiswa itu sangat kompleks. Nah di sini tuh kita harus memahami hal tersebut dengan bijaksana dan juga tidak menghakimi. Nah, kami mendorong kalian itu untuk selalu refleksi diri dan bertanggung jawab atas pilihan yang kalian pilih sendiri, serta kalian harus menjaga batas yang tidak boleh dilanggar. Akhir kata, kami mengakui bahwa ta'aruf memiliki banyak nilai-nilai mulia yang tidak bisa kita abaikan. Bukan soal ta'aruf atau pacaran, tapi lebih ke bagaimana kita menjalani perjalanan menuju pernikahan itu sendiri dengan penuh kebermaknaan dan tanggung jawab. Oke. Mungkin itu saja dari sesi diskusi kita kali ini. Bagi teman-teman yang kaum wen ya atau siapapun itu, nggak apa-apa. Jadi itu tuh sebagai bentuk Allah menjaga kita dari maksiat, agar kita tidak terjumus kepada hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.